Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami Allah berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Fakulu, dan makanlah minha, dari hasil buminya yang banyak lagi enak, haitsu syi'tum, di mana saja yang kalian suka, ragadan. Wadkhulu, dan masukilah pintu gerbangnya, al-baba, sujada, dalam kondisi bersujud, sambil bersujud. Waqulu, dan katakanlah, hittah, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum, niscaya kami akan mengampuni kalian, khotoyakum, dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah berfirman kepada mereka setelah mereka keluar dari Bukit Tih, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem, dan ada pula yang mengatakan Ariha. Maka makanlah di antara makanannya yang baik lagi enak, mana saja yang kalian suka, tanpa ada larangan. Dan masukilah pintu gerbangnya dalam keadaan bersujud, artinya menundukkan diri. Dan ucapkanlah sebagai permohonan, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni. Menurut satu qiraah yughfar, sedangkan menurut satu qiraah lainnya tughfar. Keduanya kata kerja yang pasif yang berarti diampuni. Bagimu kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami tambah pula pemberian kami kepada orang yang berbuat baik. Maksudnya diampuni karena berlaku taat, diberi tambahan, yakni pahala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 59 Allah berfirman, fabaddalal ladzina dzalamu, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah qaulan dengan mengerjakan ghairal ladzi qila, yang tidak diperintahkan kepada mereka, ghairal ladzi qila lahum. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, sebab itu kami timpakan atas orang yang zalim itu rijzam minas sama. Sebab itu kami timpakan atas orang yang zalim itu dari langit. Bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat kefasikan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, lalu orang-orang yang aniaya mengubah di antara mereka perintah yang tidak dititahkan kepada mereka, mengatakan habbatun fi sya'ratin. Bahkan mereka memasuki bukan dengan bersujud, memasuki negeri bukan dengan bersujud, tetapi merangkak di atas pantat. Maka kami Allah menimpakan atas orang yang aniaya itu. Di sini disebutkan atas orang yang aniaya itu, yang sebenarnya cukup dengan kata ganti mereka saja, dengan maksud sebagai kecaman, siksaan berupa penyakit taun dari langit disebabkan kefasikan mereka. Maka dalam waktu 1 jam atau ada 70.000 orang atau mendekati jumlah itu di antara mereka yang mati.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 60, Allah Ta'ala berfirman, wa idistasqa, dan ingatlah ketika Musa memohon air. Wa idistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Faqulnat rib bi'asokal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat kalian. Fanfajarat, maka memancarlah daripadanya minhu isnata asyrata aina, 12 mata air. Qad alima kullu unasi masyrabahum, sungguh tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu wasrafu, makan dan minumlah rezeki min rizkillah, yang diberikan Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Dalam tafsir Jalan disebutkan, dan inilah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, yakni ketika mereka telah kehausan di padang Tih. Lalu firman kami, pukullah tongkatmu ke atas batu itu, yaitu batu yang pernah membawa lari pakaian Musa. Bentuknya tipis, persegi 4, sebesar kepala manusia, batu lunak atau seperti keduanya, lalu dipukulkannya. Maka terbelah batu itu, lalu keluar air daripadanya 12 mata air, sebanyak jumlah suku Bani Israel. Sesungguhnya telah mengetahui tiap suku, yakni tiap suku di antara mereka tempat minum mereka masing-masing, hingga mereka tidak saling berebut. Lalu firman kami kepada mereka, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berbuat keonaran di muka bumi dengan melakukan perusakan mufsidin. Mufsidin menjadi hal yang memperkuat perbuatan pelaku asya, yang berarti berbuat keonaran.